Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas virtual IPS Terpadu kelas 9 bersama saya Mardia Hayati. Kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik diharapkan mampu menyebut ciri-ciri globalisasi, menyebut bentuk-bentuk globalisasi, menjelaskan dampak-dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia, serta menjelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, apa itu globalisasi? Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Setelah kamu mengamati gambar, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah kamu pernah atau sering melakukan hal yang sama dengan mereka? Kira-kira apa sih manfaat dari kegiatan komunikasi seperti itu? Nah, mengapa dengan alat itu kamu dapat berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh? Kayaknya di masa pandemi COVID-19, model pertemuan macam kayak gini sering ya kita lihat dan bahkan mungkin kita sering melakukannya. Nah, gambar pada layar tersebut merupakan gambar seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan teleconference, atau misalnya yang kamu kenal adalah Zoom. Nah, teleconference adalah komunikasi antara orang-orang yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam bidang telekomunikasi, informasi, dan transportasi menimbulkan globalisasi. Oke, untuk mempelajari tentang globalisasi, lebih dahulu kita pahami pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Pengertian globalisasi. Istilah globalisasi ada hubungannya dengan kata global. Apakah global itu? Global berasal dari kata globe yang berarti dunia. Global adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu yang mendunia. Sesuatu itu dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, dan sikap. Contoh sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah misalnya kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan masalah global. Ketika hutan terbakar, bukan hanya Indonesia yang merasakan akibatnya, akan tetapi Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Jepang ikut pula merasakan. Kabut asap tebal di suatu negara telah mengganggu kegiatan kehidupan di berbagai dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat diartikan pula sebagai cara berpandang, cara berpikir, atau proses masuknya ruang lingkup yang mendunia. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias bahkan terlihat tidak ada sama sekali.
Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ciri dari globalisasi adalah adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi seperti telepon genggam, TV satelit, atau internet. Melalui internet, setiap orang dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini dari seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, setiap orang dapat pula berkirim surat elektronik atau email melalui transaksi jarak jauh dan kebutuhan lainnya. Nah, begitu juga dengan handphone yang dapat digunakan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja selama ada gelombang radio sebagai penghubungnya. Ciri yang kedua adalah maraknya pariwisata yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi. Melalui pariwisata atau turisme, orang-orang akan merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Ciri yang ketiga adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat tumbuhnya perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi internasional semacam World Trade Organization atau WTO. Ciri yang keempat, semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa seperti film, musik, fashion, berita mancanegara, olahraga internasional, dan lain-lain. Ciri yang kelima adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Atau bisa juga berkaitan dengan masalah kesehatan dengan berkembangnya virus corona dan lain-lain. Itu adalah salah satu ciri dari globalisasi. Nah, bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk yang pertama adalah globalisasi dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek, terutama teknologi, telah berhasil menciptakan satelit, komputer, internet, televisi, handphone, dan lain-lain, sehingga informasi dari satu belahan dunia dapat dengan cepat sampai ke belahan dunia lainnya. Globalisasi dalam bidang iptek benar-benar telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contoh, seseorang peserta didik yang tengah menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 merasa terbantu memperoleh pembelajaran dan informasi dengan melalui YouTube, Google, atau aplikasi belajar online lainnya. Bentuk yang kedua, globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang menjadikan negara-negara di dunia sebagai satu kekuatan pasar yang membaur dalam satu kesatuan dengan tanpa halangan teritorial negara. Nah, globalisasi ekonomi itu tidak hanya menyangkut perdagangan, melainkan juga berkaitan dengan produksi, pembiayaan, dan tenaga kerja. Di bidang tenaga kerja, pada masa dulu sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, peternak, dan buruh. Namun di era global sekarang jenis mata pencaharian berkembang jenisnya, terutama di bidang jasa. Mata pencaharian di bidang jasa yang muncul di era global antara lain pramuniaga, pramuwisma, dokter, sopir, psikolog, pengacara, notaris, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga, globalisasi dalam bidang transportasi. Nah, contoh berbagai alat transportasi yang cepat di era global. Mana yang pernah kalian gunakan? Ada di antara salah satu gambar di atas yang pernah kalian rasakan?
Nah, pada era global sekarang ini, masyarakat menggunakan perjalanan yang mudah, murah, cepat, praktis, dan aman. Ini berkaitan sama tingkat kegiatan masyarakat yang semakin sibuk. Jarak jauh menjadi mudah dijangkau. Nah, globalisasi dalam bidang transportasi menjadikan masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas, sehingga jarak yang jauh menjadi lebih dekat karena menggunakan transportasi yang waktu tempuh perjalanannya menjadi lebih cepat. Nah, bentuk yang berikutnya, globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya terjadi atas banyak hal, sebagian diantaranya meliputi gaya hidup, makanan, pakaian, bahasa, dan kesenian. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup di era global telah banyak menggeser bentuk-bentuk tradisional kepada gaya hidup global yang berorientasi barat. Salah satu gaya hidup orang barat yang positif adalah gaya hidup masyarakat yang sangat-sangat menghargai waktu. Nah, yang berikutnya adalah makanan. Di zaman modern seperti sekarang ini, aneka makanan cepat saji banyak menjamur. Umumnya masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan yang lebih praktis. Seperti misalnya makanan berikut ini. Siapa yo yang seneng makanan kayak begini? Nah, makanan-makanan seperti ini banyak digemari oleh masyarakat saat ini. Akhirnya, menu-menu baru makanan mancanegara telah menggeser selera masyarakat yang semula bertumpu pada resep tradisional atau makanan tradisional. Pada era global, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan makanan dari luar negeri, sehingga mereka lebih senang terhadap makanan cepat saji daripada makanan-makanan yang tradisional. Itu adalah contoh pengaruh globalisasi dalam pola makanan masyarakat saat ini. Yang berikutnya adalah pakaian. Di era globalisasi, setiap orang memiliki kebebasan dalam menentukan cara berpakaian. Mode pakaian tradisional sudah banyak ditinggalkan, terutama oleh kalangan muda. Model-model pakaian tradisional sekarang udah sangat langka. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun ada, biasanya digunakan hanya untuk acara-acara tertentu saja. Nah, untuk yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa asing semakin penting di era globalisasi. Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa dunia. Di era global ini, bahasa Inggris semakin intensif dalam beberapa hal. Karena ketika seseorang memasuki dunia maya dalam internet, ia dituntut menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Makanya di masa era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing menjadi sangat penting. Akhirnya menjamurlah atau banyak terdapat tempat-tempat kursus bahasa asing yang ada di lingkungan kita. Nah, upaya-upaya untuk menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia. Kira-kira upayanya ada apa aja? Yang pertama, di beberapa masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada sikap menolak atau merasa curiga, atau ada sikap menerima terhadap sesuatu atau unsur-unsur baru. Nah, sikap menolak atau merasa curiga itu antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, globalisasi dapat menggoyahkan integrasi budaya dan nilai-nilai yang dianut. Misalnya, pola kehidupan sebagai suami istri tanpa nikah akan mengganggu nilai-nilai sakral perkawinan. Nah,
hubungan suami istri yang tanpa nikah di beberapa negara barat itu merupakan hal yang biasa, tapi ketika misalnya masuk ke budaya kita, itu akan sangat-sangat mengganggu nilai-nilai sakral yang ada di masyarakat Indonesia, karena kita mempunyai nilai-nilai perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral. Yang kedua, unsur baru yang dibawa oleh proses globalisasi bertentangan dengan pedoman hidup. Bangsa Indonesia menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dengan globalisasi, pola hidup liberal kapitalis yang berada di negara lain itu dapat masuk ke Indonesia. Yang ketiga, unsur baru dianggap mengganggu pola tingkah laku masyarakat, bahkan juga pola pikir. Contoh, misalnya kayak gini, masyarakat luas itu disibukkan dengan polemik tentang penggunaan kalkulator. Nah, pemakaian kalkulator di masa sekarang ini, di masa era globalisasi, orang udah nggak aneh lagi ketika menggunakan kalkulator di sekolah, di kantor, bahkan di pasar-pasar tradisional aja para pedagang udah menggunakan kalkulator. Nah, ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa penggunaan kalkulator itu menyebabkan murid menjadi malas dan lambat untuk berpikir. Mereka inginnya yang praktis, nggak ada usaha untuk berusaha mencari berapa hasil dari sebuah proses penjumlahan atau pengurangan. Tapi akhirnya karena ada yang kalkulator, udah hitung aja, langsung pakai kalkulator tanpa pusing, hasilnya keluar. Nah, hal-hal baru yang kayak begini itu bisa merubah pola tingkah laku masyarakat. Itu adalah dari sikap menolak atau merasa curiga. Nah, sikap menerima. Suatu unsur baru dapat diterima oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena rasa tidak puas terhadap keadaan atau situasi yang ada, sehingga timbul keinginan untuk mencapai perbaikan. Kemudian yang kedua, sadar akan adanya kekurangan dalam budaya sendiri, sehingga timbul usaha untuk berbuat sesuatu guna mengisi atau memperbaiki kekurangan yang mereka sadari. Terus yang ketiga, adanya usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Nah, yang keempat, tingkat kebutuhan yang semakin bertambah dan beraneka ragam, serta keinginan meningkatkan taraf hidup. Kelima, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, serta sikap toleran terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Nah, dari sikap menerima itu, unsur-unsur baru bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira apa upaya dan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa? Antara lain yaitu, yang pertama, bangsa Indonesia harus selektif dan menerima unsur-unsur baru yang masuk dari arus globalisasi. Jadi nggak semua yang baru atau semua yang datang dari negara lain masuk ke Indonesia, dipilah dulu mana yang baik, mana yang sesuai dengan kebudayaan kita, mana yang tidak. Nah, yang kedua, berusaha mencintai, mendukung dan menggunakan produk dalam negeri. Maksudnya apa? Agar supaya kegiatan produksi dalam negeri kita bisa berkembang dan tidak kalah terhadap produksi dari luar negeri.
Yang ketiga, berusaha meningkatkan kemampuan akademik dan prestasi agar dapat berkontribusi bagi memajukan kehidupan bangsa. Jadi tingkatkan prestasi, tingkatkan minat belajar, tingkatkan motivasi belajarnya. Biar supaya apa? Biar supaya kita punya prestasi, kita punya kemampuan, kita punya keahlian sehingga kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara yang lain. Karena negara yang maju bukan hanya didukung oleh sumber daya alamnya, tapi juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berprestasi baik secara akademik, memiliki kemampuan dan keterampilan yang handal. Yang keempat, mempromosikan kebudayaan dalam ajang internasional atau media sosial. Kemudian ikut menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan aset-aset negara. Karena apabila tidak dipergunakan dengan baik dan bijak, segala sesuatu akan berakibat fatal terhadap keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan. Jangan sampai eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan merusak kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri dan berdampak negatif terhadap timbulnya bencana alam dan masalah yang lainnya. Nah, dalam menyikapi globalisasi, masyarakat Indonesia itu ada yang menerima, ada pula yang menolak. Hal ini disebabkan globalisasi membawa unsur-unsur baru yang berdampak positif dan negatif. Nah, setiap sesuatu yang baru itu kita harus selektif. Bagaimana menerima unsur-unsur baru disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat kita. Karena segala sesuatu atau dampak dari globalisasi itu akan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, memupuk etos kerja dan disiplin yang tinggi. Kita harus tiru sikap positif bangsa barat yang selalu menghargai waktu, sangat disiplin, dan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Jadi jangan lagi malas, karena kemalasan tidak akan pernah membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kamu, dan kamu nggak akan pernah menjadi orang yang sukses dan maju ketika kamu nggak pernah punya rasa disiplin dan tanggung jawab. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan globalisasi. Baik, perkembangan zaman tidak dapat bisa kita hindari. Dunia terus berubah, kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman, kita harus bisa menerima perkembangan zaman yang sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini memotivasi diri kamu untuk berusaha menjadi orang yang sukses, orang yang maju, dan bisa bermanfaat bagi negara, bangsa, sehingga bisa membawa bangsa kita menjadi negara maju setara dengan negara-negara yang lainnya. Maka dari itu, tingkatkan terus prestasi kalian, belajar terus yang serius agar kita bisa menjadi bangsa yang maju seperti negara-negara yang lainnya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.